Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi kebutuhan ujian akhir semester 3 mata kuliah Strategi Pembelajaran. Perkenalkan, saya Putri Syahrani Ramadan dari Prodi Pendidikan Ekonomi A2 dengan NIM 18721500138. Pertanyaan yang pertama, menurut saudara, bagaimanakah cara memilih strategi pembelajaran yang tepat? Apa saja yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memilih strategi pembelajaran tersebut? Menurut saya, agar dapat memilih strategi pembelajaran yang tepat, tentunya memiliki berbagai pertimbangan-pertimbangan, baik dari faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi strategi pembelajaran terhadap tujuan yang ingin dicapai. Bahan pertimbangan yang pertama adalah tujuan. Strategi pembelajaran tentu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apa saja tujuan pembelajaran tersebut dan hal apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, seperti aspek yang ingin dicapai, apakah berupa kognitif, afektif, atau psikomotorik, tingkat tinggi atau tingkat rendah, dan apakah memerlukan keterampilan atau tidak. Yang kedua yaitu pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pelajaran. Sebelumnya penting untuk mengetahui apakah materi pelajaran yang ingin disampaikan itu berupa fakta, konsep, hukum, atau teori tertentu. Dan apakah untuk mempelajari materi pembelajaran itu memerlukan persyaratan tertentu atau tidak. Kemudian, apakah tersedia buku-buku sumber untuk mempelajari materi akademik tersebut. Yang ketiga, siswa. Dalam pemilihan strategi ini, tentu juga harus mempertimbangkan siswa yang diajar. Apakah strategi pembelajaran sudah sesuai dengan tingkat perkembangan anak didik, minatnya, bakat, dan kondisi siswa, serta kebiasaan dan gaya belajar siswa. Yang keempat, hal-hal lainnya, termasuk dalam hal ini, yaitu seperti lingkungan sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana, dukungan dan kemampuan mengajar. Kemudian juga harus memastikan lagi strategi yang diambil sudah memiliki efektivitas dan efisiensi dalam pengimplementasiannya, seperti waktu, ruang kelasnya, banyak siswa, dan jam pelajarannya. Yang perlu diingat dalam pemilihan strategi pembelajaran tersebut, ada beberapa prinsip, yaitu yang pertama, berorientasi pada tujuan, yang kedua, aktivitas, yang ketiga, individualitas, dan yang keempat, integritas. Pertanyaan yang kedua, apakah strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir cocok digunakan pada setiap jenjang pendidikan? Utarakan pendapat Anda. Sebelumnya mengenai strategi SPPKB adalah pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan, yang mana dalam pelaksanaannya, strategi pembelajaran peningkatan berpikir ini memiliki 6 tahap. Ada tahap orientasi, tahap pelacakan, yaitu berupa pendapat dari sisi data, fakta, maupun pengalaman siswa. Kemudian tahap konfrontasi, pengenalan masalah. Tahap inquiry, menganalisis dan menelaah fakta dan pengalaman yang ada. Kemudian tahap komoditas, mencari keterkaitan dari permasalahan tersebut. Dan terakhir tahap transfer, yaitu penyelesaian masalah. Menurut saya, strategi pembelajaran seperti ini umumnya kurang cocok untuk digunakan di jenjang SD. Strategi seperti ini baiknya dikenalkan pada saat jenjang pendidikan berikutnya, yaitu SMP, SMA, dan yang lebih tinggi lagi. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena pada rentang usia 12-15 tahun, yaitu usia remaja siswa SMP, siswa sudah memiliki pola berpikir kritis dan mandiri yang dapat kita arahkan dan kembangkan. Selain itu, siswa SMP juga mampu mencari keterkaitan hubungan materi yang kita bahas dengan fakta yang ada dengan materi yang diterangkan. Dengan begitu, maka pembelajaran diharapkan dapat berjalan dengan efektif. Pertanyaan ketiga,
Apa yang akan saudara lakukan ketika strategi yang saudara terapkan ternyata tidak dapat membangkitkan motivasi siswa dalam belajar sehingga berdampak pada nilai akhir siswa? Apa tindakan saudara jika menemukan kasus demikian? Menurut pendapat saya, jika strategi yang saya terapkan tidak dapat membangkitkan motivasi belajar siswa, yang berarti pada saat proses pembelajaran, siswa lesu, tidak semangat, atau bahkan tidur, karena pelajaran tersebut membosankan. Dan tentunya proses pembelajaran yang tidak maksimal seperti ini akan berdampak pada nilai akhir nanti. Jika terjadi kasus demikian, maka saya akan mengevaluasi strategi yang saya terapkan, mencari letak kesalahan dan hambatannya. Apakah ini berasal dari faktor internal, seperti tujuan akhir pembelajaran, bahan ajar atau materi, kemudian tingkat perkembangan siswanya, dan ataukah faktor eksternalnya, seperti sarana dan prasarana sekolahnya, mendukung atau tidak, kemudian ruang kelasnya, suasana kelas, jam pelajarannya, apakah di jam pelajaran pertama, kedua, atau terakhir, dan faktor lainnya yang ikut mempengaruhi. Jika letak permasalahannya sudah saya temukan, maka saya bisa mengetahui keputusan yang akan saya ambil. Apakah dengan mengganti strategi pembelajarannya, atau cukup dengan memberikan improvisasi saja pada strategi pembelajaran tersebut? Atau dengan memvariasikan strategi pembelajarannya agar pembelajaran yang berlangsung menyenangkan dan tidak monoton. Pertanyaan yang keempat. Jelaskanlah makna pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran induktif dan deduktif, dan bagaimanakah cara implementasinya di kelas. Pembelajaran induktif. Model pembelajaran induktif adalah proses berpikir dari sesuatu yang bersifat khusus menuju yang bersifat umum. Sesuatu yang bersifat khusus menekankan pengalaman siswa di lapangan, seperti penelitian, pengamatan, observasi terhadap sesuatu. Pembelajaran induktif juga memayungi beberapa metode pembelajaran student center, seperti pembelajaran berbasis inquiry, berbasis masalah, berbasis kasus, berbasis proyek, dan penemuan, dan just in time atau JITT. Kemudian pembelajaran deduktif. Pendekatan deduktif merupakan pemberian penjelasan tentang prinsip-prinsip isi pembelajaran, kemudian dijelaskan dalam bentuk penerapannya atau contoh-contohnya dalam situasi tertentu. Pendekatan ini menjelaskan teoritis ke bentuk realistis atau menjelaskan hal-hal yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Pembelajaran deduktif adalah pendekatan yang dilakukan dengan guru memberikan penjelasan mengenai sebuah konsep kepada peserta didik. Dilanjutkan dengan memberikan contoh penerapan dari konsep tersebut. Implementasi pembelajaran induktif. Model pembelajaran ini diawali dengan pemaparan contoh terkait suatu materi hingga peserta didik bisa menyimpulkannya menjadi suatu fakta. Guru bisa memberikan serangkaian data hasil eksperimen untuk dibedah oleh peserta didik, atau contoh kasus untuk dianalisis, atau guru bisa memberi contoh permasalahan yang bisa ditemui dalam kehidupan nyata, di mana peserta didik ditantang untuk memberikan solusi. Contohnya dalam mata pelajaran sosiologi kelas 11, ada materi mengenai konflik sosial. Dalam suatu pertemuan, peserta didik akan belajar tentang penyebab dari konflik sosial. Guru membuka kelas dan langsung dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Dalam kelompok, peserta didik diminta untuk mengidentifikasi macam-macam latar belakang dari konflik sosial yang disajikan dalam beberapa cuplikan bacaan tentang peristiwa konflik sosial. Setelah sesi diskusi selesai, guru membuka forum untuk sharing hasil diskusi di kelas. Kemudian guru membantu peserta didik untuk menyimpulkan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan konflik sosial. Selanjutnya, implementasi pembelajaran deduktif. Pada pembelajaran deduktif ini, sebelumnya guru menjelaskan sebuah konsep baru ke peserta didik di kelas. Kemudian menjelaskan konsepnya terlebih dahulu, baru setelah itu memberikan contoh dan menyimpulkan konsepnya. Langkah-langkah pendekatan deduktif, yang pertama memilih konsep, prinsip, aturan yang akan disajikan.
Yang kedua, menyajikan aturan, prinsip yang bersifat umum, lengkap dengan definisi dan buktinya. Yang ketiga, menyajikan contoh-contoh khusus agar peserta didik dapat menyusun hubungan antara keadaan khusus dengan aturan prinsip umum. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.